I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal karmat. Awalan hayya nashkuru ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'ta'na ni'aman katsiratan hatta nastati'a an nata'allama jami'an fi hadzal biladil indonesial mubarakah insyaallah. Saniyan nusalli wa nusallim ala sayyidin nabiyyin wa sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur wa hadana ila siratikal mustaqim. Rubbama samihni an ubayyina lakum jami'an bima yata'allaqu an wujubit ta'allumi li kullil insan aw li kulli wahidin minna. Naam. Ya, di pagi hari ini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang kemuliaan atau tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap manusia di muka bumi ini. Berangkat dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan di ayat lain Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utu ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Naam. Dijelaskan pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 bahwasannya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk Iqra, membaca. Iqra, membaca. Ya. Yang mana membaca merupakan syarat atau salah satu wasilah perantara kita, cara kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Sampai saking wajibnya kita menuntut ilmu, Allah mengingatkan di dalam surat tersebut untuk kita membaca atau belajar. Selanjutnya di surat Al-Mujadalah ayat 11 itu Allah mengatakan bahwasannya ketika ada suatu majelis atau suatu perkumpulan, maka lapangkanlah duduknya kita, yang mana berikan kesempatan kepada orang-orang lain yang ingin ikut duduk hadir di majelis tersebut. Bisa majelis zikir, majelis ilmu, bebas ya. Karena bahwasannya karena kewajiban menuntut ilmu ini wajib bagi setiap manusia, seperti dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad, thalabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Begitupun dikatakan di hadis yang lain, kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu Allah mudahkan jalannya menuju surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu
Allah pasti mudahkan jalannya pula untuk menuju surga. Di hadis lain juga dikatakan, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Jika manusia meninggal mati, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Seperti itu ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi, sudah jelas bahwasannya manusia Allah wajibkan menuntut ilmu ya. Sampai-sampai ada maqalah daripada seorang ulama mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Orang yang berilmu itu derajatnya tinggi, wa in kana walaupun badannya kecil, walaupun dia masih muda. Nah, selanjutnya wal jahilu shagirun, dan orang yang bodoh itu derajatnya kecil, wa in kana walaupun dia sudah tua ataupun dia badannya besar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Bimaksud yadullu ala wujubi ta'allumi li'annal waladu la yuladu aliman. Nah, ta'allam, belajarlah. Kita diwajibkan belajar. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang Allah lahirkan ke bumi itu dalam keadaan berilmu. Bayi yang terlahir itu semuanya tidak tahu apa-apa, hanya bisa menangis, kecuali beberapa anbiya dan para wali Allah mungkin ada. Ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilun la yastawi bainal alimi wal jahili indallahi wa indan nasi. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, itu tidak sama, beda, baik dari tutur kata, baik dari perilaku, semuanya berbeda. Allah sudah pastikan orang yang berilmu dengan yang orang tidak berilmu itu akan berbeda, baik dari segi derajat maupun segala-galanya. Seperti itu ya. Nah, tapi ketika kita menuntut ilmu itu harus punya niat yang bagus, harus punya hati yang bagus. Karena apa? Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang kotor ya. Seperti perkataan Imam Syafi'i kepada gurunya ya. Qala al-Imam Syafi'i syakautu ila waqi'in su'a hibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Nah, di situ Imam Syafi'i mengadu kepada siapa? Kepada gurunya. Siapa namanya? Imam Waqi. Syakautu ila Waqi'in. Saya telah mengadu kepada Imam Waqi su'a hibzi, karena sulit menghafal. Fa arsyadani litarkil ma'asi. Maka Imam Waqi memberikan isyarat, memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat.
Bukan berarti Imam Syafi'i suka bermaksiat, tidak. Tapi di sini menjelaskan, menitik beratkan bahwasannya orang yang ingin menuntut ilmu itu harus menjauhi maksiat. Karena kenapa? Maksiat itu akan menutupi hati kita dari cahaya-cahaya Allah yang masuk ke dalam hati kita. Nah, terus fa akhbaroni bi annal ilma nuruna. Imam Waqi memberitahu bahwasannya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak apa? Tidak akan masuk, tidak akan diterima oleh orang yang gemar bermaksiat. Seperti itu ya. Jadi itulah dia kewajiban kita sebagai manusia, salah satunya selain beribadah juga itu menuntut ilmu ya. Karena menuntut ilmu ini sudah Allah tetapkan menjadi kewajiban kita setelah kita melakukan ibadah. Orang beribadah tanpa ilmu itu tidak akan diterima ya. Jadi itu dia. Dan ketika kita ingin menuntut ilmu, mantapkan hati kita, bersihkan hati kita. Kita harus sadar bahwasannya ilmu itu adalah cahaya. Ya. Ketika kita hati sudah bersih, maka kita tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bila ada beberapa kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.